Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang akuntansi pendidikan. Kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Kristianawati, Putri Lestari, Yolawanti Anggraini Widodo, dan Azmi Alifah. Materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh saudari Kristianawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristianawati akan menjelaskan pengertian akuntansi pendidikan. Yang pertama, menurut Sumarsono. Sumarsono menjelaskan bahwa akuntan pendidikan adalah akuntan yang bertugas di dalam dunia pendidikan akuntansi, seperti pengajar, membuat kurikulum terkait pendidikan akuntansi, dan juga melakukan penelitian di dalam bidang ilmu akuntansi. Yang kedua, menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Berdasarkan IAI, akuntan pendidik adalah mereka yang memiliki tugas dalam akuntansi pendidikan, pengajar, melakukan penelitian dalam mengembangkan akuntansi, serta membuat kurikulum pendidikan akuntansi di suatu perguruan tinggi. Yang ketiga, menurut Restuningsdiah. Restuningsdiah menjelaskan bahwa akuntan pendidik adalah suatu profesi akuntan yang mampu memberikan jasa berbentuk pelayanan pendidikan akuntansi pada masyarakat dengan berbagai lembaga pendidik akuntansi. Masyarakat dengan berbagai lembaga pendidikan yang ada guna mencetak berbagai akuntan yang terampil dan juga profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu ada peran dan fungsi akuntansi dalam pendidikan. Peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam entitas pendidikan. Salah satu peran dan fungsi dari adanya akuntansi pendidikan adalah menyajikan laporan suatu organisasi dalam periode waktu tertentu. Lalu, siklus ini akan terbagi lagi menjadi dua, yaitu siklus yang berjalan dalam kurun periode waktu yang berjalan, serta di akhir periode. Selanjutnya yaitu ada siklus akuntansi pendidikan. Siklus akuntansi adalah proses penyediaan laporan keuangan organisasi selama suatu periode tertentu. Siklus akuntansi dibagi menjadi pekerjaan yang dilakukan selama periode berjalan, yaitu penjurnalan transaksi dan pemindah bukuan ke dalam buku besar, dan penyiapan laporan keuangan pada akhir periode. Pekerjaan yang dilakukan di akhir periode termasuk juga mempersiapkan akun untuk mencatat transaksi-transaksi pada periode selanjutnya. Banyaknya langkah yang harus ditempuh pada akhir periode secara tidak langsung menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan dilakukan pada bagian akhir. Walaupun begitu, pencatatan dan pemindah bukuan selama periode berjalan membutuhkan waktu lebih banyak dibandingkan pekerjaan di akhir periode. Alur proses akuntansi pendidikan dimulai dengan pencatatan transaksi pertama sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan penutupan pembukuan secara keseluruhan serta persiapan untuk pencatatan transaksi berikutnya. Siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap pencatatan, yaitu kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran bukti transaksi serta bukti pencatatan. Kegiatan ini dilakukan dengan sarana buku harian atau jurnal untuk kemudian diposting berdasarkan kelompok ke dalam akun buku besar. Kedua yaitu tahap pengikhtisaran, yaitu kegiatan dalam tahap ini adalah penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, pembuatan ayat jurnal penutup, pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dan membuat ayat jurnal pembalik. Yang ketiga yaitu adalah tahap pelaporan. Dalam tahap ini dilakukan penyusunan laporan surplus defisit, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian, laporan keuangan dalam akuntansi pendidikan ada neraca, laporan surplus defisit, dan laporan arus kas. Neraca, gambaran posisi keuangan yang terdapat pada institusi ataupun lembaga pendidikan dalam periode tertentu. Laporan surplus defisit yang nantinya hal tersebut akan berguna dalam membuat kebijakan yang terkait dengan sektor pendidikan secara baik dan juga tepat.
Kemudian laporan arus kas akan mempresentasikan terkait posisi perubahan kas dari satu periode ke periode lainnya di dalam akuntansi. Selanjutnya ada tujuan sistem akuntansi biaya di sektor pendidikan. Yang pertama, mengefektifkan dan mengefisiensikan penggunaan dana sekolah. Yang kedua, mengetahui penyebab utama biaya yang terjadi di sekolah. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi berupa laporan biaya yang akurat. Yang keempat, memberikan jaminan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana dan pelaporannya. Kemudian yang kelima, menghasilkan laporan biaya yang terkini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengelola sekolah, yang terutama pada aspek keuangan. Kemudian, sistem akuntansi biaya untuk biaya tenaga kerja sektor pendidikan. Tenaga kerja ini merupakan fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk melakukan aktivitas yang terkait dengan institusi pendidikan seperti mengajar. Nah, biayanya yang pertama gaji kepala sekolah, tunjangan kepala sekolah, gaji guru, tunjangan guru, gaji guru honorer. Jadi untuk besaran gaji dan tunjangan kepala sekolah maupun guru itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu pembiayaan pendidikan. Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2001 membawa perubahan yang besar dalam pengelolaan pendidikan. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pendidikan pada semua jenjang di luar pendidikan tinggi. Pemda juga bertanggung jawab atas segala bidang yang terkait dengan sektor pendidikan. Namun, ada indikasi bahwa pelimpahan wewenang di sektor pendidikan tersebut tidak diikuti oleh pelimpahan sumber-sumber keuangan yang memadai. Akibatnya, muncul persoalan ketidakseimbangan antara kesewenangan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Pemda untuk mengelola pendidikan. Ditinjau dari sudut human capital, pendidikan diperhitungkan sebagai faktor penentu keberhasilan seseorang, baik secara sosial maupun ekonomi. Nilai pendidikan merupakan aset moral, di mana pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam pendidikan dianggap sebagai investasi. Pengertian pembiayaan pendidikan adalah upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan. Pendidikan juga merupakan unsur utama pengembangan SDM. SDM dianggap lebih bernilai apabila sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian, serta keterampilannya sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor. Pendidikan juga merupakan salah satu alat pengubah karakter manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat mengetahui segala sesuatu yang tidak atau belum diketahui sebelumnya. Pendidikan merupakan hak seluruh umat manusia. Hak untuk memperoleh pendidikan harus diikuti oleh kesempatan dan kemampuan serta kemampuannya. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu akuntansi pendidikan sangatlah penting untuk diterapkan. Hal tersebut sangat berguna untuk membangun dan juga membuat kebijakan yang mampu mengembangkan institusi pendidikan secara baik. Untuk itu, dalam hal ini negara memiliki peran yang sangat penting dengan cara bertanggung jawab dalam membiayai pendidikan agar bisa meningkatkan sumber daya manusia. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.